Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Fatma Mutia akan menjelaskan bagaimana audit sistem informasi penjualan pada PT Gimedia. Di PPT ini terbagi menjadi 4 konten. Yang pertama adalah latar belakang dan profil perusahaan, kemudian ada metodologi penelitian, kemudian ada pembahasan dan hasil, kemudian yang terakhir ada penutup dan kesimpulan. Latar belakang diadakannya audit sistem informasi pada perusahaan karena adanya masalah yang sering timbul pada perusahaan, yaitu keterbatasan kepemilikan sumber daya, informasi, dan teknologi yang akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan pasar yang sudah dicapai atau meningkatkannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme kontrol atau audit sistem informasi. Mekanisme kontrol tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi pada perusahaan selaras dengan tujuan bisnisnya. Tata kelola IT yang diadopsi bertujuan untuk melakukan pengelolaan sumber daya IT dan resiko IT yang muncul. Kemudian PT Gimedia itu sendiri adalah perusahaan yang bergerak pada bidang distributor, publikasi karya tulis dan distribusi buku, alat tulis, kantor, dan perlengkapan sekolah dan jaringan toko buku di Indonesia. Kemudian visi misi dari PT Gimedia diantaranya turut berpartisipasi dalam pengembangan intelektual bangsa dengan menyebarkan ilmu pengetahuan dan informasi melalui model retail yang berbeda, dan pendistribusian buku, ATK, dan produk multimedia yang ditandai dengan pelayanan terbaik, manajemen yang proaktif, dan perilaku bisnis yang tepat. Sedangkan misi perusahaan diantaranya menjadi agent of change dalam masyarakat pluralistik, menjadi pemimpin dalam retail dan distribusi ilmu pengetahuan informasi, dan infotainment berbasis media. Kemudian yang terakhir menyediakan produk-produk yang canggih, inovatif, dan berorientasi pasar. PT Gimedia memiliki 3 tujuan utama, yaitu kelanggengan dan pertumbuhan dengan mengemban bisnis yang sehat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan karyawan, kemudian mengembang tugas tanggung jawab sosial dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya, metodologi penelitian atau tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya perencanaan, berisi observasi objek yang akan diteliti, dan studi literasi. Kemudian pemilihan domain. Pemilihan domain menggunakan 4 desain faktor dari 11 desain faktor yang ada. Kemudian pengumpulan data dengan menyebar kuesioner kepada responden. Kemudian analisis, yaitu analisis data dari hasil kuesioner menggunakan self-assessment. Kemudian capability level, yaitu menghitung level kapabilitas dari assessment dengan membandingkan kesenjangan yang ada. Kemudian memberikan rekomendasi untuk perusahaan berdasarkan capability level dan kondisi saat ini. Tahapan selanjutnya yaitu pemilihan domain. Hasil dari konsultasi dengan melakukan wawancara terhadap pihak PT Gimedia disetujui bahwa desain faktor yang akan digunakan adalah pada faktor Enterprise Strategy, Enterprise Goals, Risk Profile, dan IT-related Goals. Penerapan identifikasi desain faktor pada ruang lingkup tata kelola IT dipetakan menggunakan bantuan desain toolkit dari COVID 2019. Untuk desain faktor yang pertama, yaitu Enterprise Strategy, DEF ini berisi tentang strategi perusahaan PT Gimedia yang berkaitan dengan 4 value pada asesmen Enterprise Strategy yang dinilai berdasarkan kepentingan dalam skala 1-5. Pemetaan hasil pada desain faktor ini, tingkat kepentingan pada value growth atau acquisition bernilai 3 karena PT Gimedia memiliki visi untuk menjadi agent of change dalam masyarakat yang beragam. Value innovation atau differentiation memiliki nilai 4 berdasarkan misi perusahaan yang menyediakan produk-produk yang canggih, inovatif, dan berorientasi pada pasar. Pada kolom cost leadership, value pada kepentingan bernilai 2. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, PT Gimedia lebih mementingkan kualitas pelayanan dibandingkan mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, klien service atau stability memiliki nilai 5 karena perusahaan memiliki tujuan customer oriented berdasarkan visi misinya. Kemudian pada desain faktor yang kedua, Enterprise Goals. Desain faktor ini merupakan pemetaan visi misi dan tujuan perusahaan yang dilihat berdasarkan tabel BSC atau Balance Scorecard. Value EG01 memiliki nilai kepentingan 4 karena visi misi PT Gimedia membahas mengenai produk yang dihasilkan dan pelayanan yang terbaik yang diberikan perusahaan. EG05 memiliki nilai 5. Hal ini selaras dengan PT Gimedia yang memiliki orientasi budaya perusahaan yang cenderung customer oriented. Kemudian EG06 memiliki nilai 4. Nilai tersebut dinilai layak karena PT Gimedia merupakan perusahaan distributor dan penyedia buku dan alat tulis di Indonesia yang mana sangat memperhatikan kontinuitas ketersediaan produk dan layanannya.
Kemudian value EG10, staff skills, motivation, and productivity memiliki nilai 4 berdasarkan setiap poin tujuan perusahaannya yang sangat memperhatikan SDM perusahaannya. Sedangkan EG12 dan EG13 memiliki nilai 4. Nilai 4 ini didapat karena EG12 membahas tentang Manage Digital Information Transformation Program yang sesuai dengan PT Gimedia yang sangat mengedepankan inovasi baik bisnis maupun produknya. Sedangkan EG13 bernilai 5 karena dengan manajemen proaktif berdasarkan visi misinya. Kemudian desain faktor yang ketiga, risk profile, yaitu bagaimana perusahaan mengelola resiko yang dihadapinya. Resiko tersebut dipetakan menjadi skala 1-5. Impact 1 merupakan resiko yang kategori low risk, kemudian sampai yang kelima, semakin tinggi maka risknya semakin tinggi resikonya atau high risk. Risk skenario kategori teknologi based innovation memiliki nilai impact 5 karena kategori resiko ini akan berdampak besar pada perusahaan. Impact yang memiliki resiko yang sangat tinggi dengan rating merah lain diantaranya program and project lifecycle management, IT expertise, unauthorized action, logical attacks, dan lain-lain. Kemudian, risk skenario kategori yang memiliki high risk dengan tingkat risiko cukup tinggi diantaranya IT operasional, infrastruktur insiden, non-compliance, software failures, dan lain-lain dengan kategori yang memiliki rating kuning. Kemudian skenario kategori yang memiliki nilai impact 2 atau dengan tingkatan risiko yang normal akan memberikan rating yang berwarna hijau. Sedangkan rating yang berwarna coklat atau kehitaman memiliki tingkatan risiko yang rendah atau bisa disebut low risk. Selanjutnya, IT-related issue sebagai desain faktor keempat. Pada DF tersebut terdapat 20 IT-related issue yang kemudian diberikan level importance 1-3, yaitu permasalahan biasa, sedang, dan permasalahan serius. IT-related issue yang memiliki permasalahan biasa diantaranya frustration between different IT, frustration between different departments, dan lain-lain yang memiliki nilai kepentingan 1. Kemudian untuk IT-related issue yang dianggap memiliki permasalahan sedang pada PT Gimedia diantaranya service delivery problems by the IT outsourcers, kemudian substantial hidden and roach IT spending, kemudian kompleks IT operating model, dan lain-lain yang memiliki nilai kepentingan sebesar 2. Dan untuk IT-related issue yang memiliki permasalahan serius diantaranya IT-related issue yang memiliki kepentingan sebesar 3, sehingga isu tersebut perlu ditangani. Kemudian, berdasarkan identifikasi terhadap kebutuhan PT Gimedia, 4 desain faktor dipilih sebagai acuan penentuan hasil. Keempat desain faktor tersebut telah dipetakan sehingga domain yang didapat adalah sebagai berikut. Dari banyaknya domain yang terpilih pada setiap desain faktor tersebut, hasil domain yang terpilih berdasarkan persetujuan PT Gimedia yaitu APO 04, BAI 06, dan DSS 03. Domain APO 04 mempertahankan kesadaran tentang IT dan tren lain terkait serta memantau tren teknologi yang ada. Kemudian mengidentifikasi peluang inovasi dan merencanakan bagaimana memanfaatkan inovasi yang berkaitan dengan kebutuhan bisnis dan strategi yang ditetapkan. APO 04 menghasilkan skor 90% dari summary keempat desain faktor. Kemudian BAI 06 mengelola semua perubahan yang secara terkendali pada standar perubahan dan penilaian dampak yang berhubungan dengan proses bisnis, aplikasi, dan infrastrukturnya. Dari summary pemetaan keempat desain faktor, BAI 04 mendapatkan skor 90%. Kemudian pada domain DSS 03 akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan akar dari masalah dan penyebab, memberikan resolusi yang tepat untuk waktu dan mencegah terjadi insiden berulang kembali dan memberikan rekomendasi perbaikan. DSS 03 atau Manage Problem menghasilkan skor 70% dari summary keempat desain faktor yang sudah dipetakan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data. Kuesioner digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data. Kuesioner sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner disebarkan melalui Google Form kepada responden. Di penelitian ini, kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan dari aktivitas yang ada pada setiap domain APO 04, Manage Innovation, BAI 06, dan DSS 03. Kemudian nilai dari kuesioner dibandingkan dengan level kapabilitas yang dinilai berdasarkan setiap aktivitas yang terpenuhi. Level kapabilitas sendiri merupakan level yang diinginkan atau target yang diinginkan perusahaan. Setelah menyebarkan kuesioner terhadap masing-masing responden, domain APO 04 menghasilkan hasil kuesioner sebagai berikut. Pada
proses domain APO04.01 ada beberapa aktivitas, kemudian menghasilkan hasil penilaian fully achieved yaitu 100%. Capability level yang berada pada proses domain ini adalah 2 dan 3. Kemudian pada proses domain 2 menghasilkan rating L atau large achieve 67% karena di atas 50%. Kemudian yang ketiga menghasilkan large achieve 50%. Kemudian yang keempat menghasilkan large achieve lagi 80%. Kemudian yang kelima large achieve, dan yang terakhir keenam menghasilkan fully achieve. Hasil analisis domain pada APO04 menghasilkan bahwa level kapabilitas yang tercapai adalah sebesar 3. Hal ini karena PT Gimedia telah berinisiatif membuat layanan aspirasi pegawai yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau ide para pegawai dari kantor pusat maupun kantor cabang yang ditinjau langsung oleh tim HR pusat. Hal ini karena adanya standar pelayanan tanggap aspirasi pegawai. Kemudian PT Gimedia mampu menampung ide maupun kritik customer, distributor, dan mitra melalui layanan aduan via email maupun chat. Bukti dari adanya inisiatif tersebut yaitu layanan aduan via email, live chat maupun telepon yang tertera pada menu website penjualan PT Gimedia. Kemudian PT Gimedia telah mengadakan meeting rutin setiap akhir triwulan untuk mengevaluasi inovasi bisnis sebagai pengelolaan inovasi kepada strategi IT. Kemudian PT Gimedia telah mampu menindaklanjuti inisiatif bukti konsep untuk mengukur investasi aktual. PT Gimedia mampu menganalisis setiap kinerja pengelolaan inovasi dan keluaran yang diberikan. Hasil dari inovasi-inovasi tersebut terletak pada output sistem informasi penjualan PT Gimedia. Dari hasil analisis, rekomendasi yang dapat diberikan terhadap perusahaan yang pertama adalah melakukan analisis dan diskusi internal terhadap pengelolaan inovasi teknologi yang didapat agar perusahaan tersebut dapat memanfaatkan peluang teknologi yang tepat dari potensi inovasi yang muncul. Kemudian yang kedua, menyediakan anggaran yang tepat untuk melakukan konsultasi terhadap pihak ketiga agar dapat memanfaatkan potensi teknologi dengan melakukan riset teknologi terbaru demi meningkatkan nilai bisnis. Kemudian yang ketiga, mengkaji ulang permasalahan apa saja yang muncul dengan inisiatif pembuktian konsep inovasi berdasarkan nilai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pada domain BAI 06, setelah melakukan penyebaran kuesioner, hasil self-assessment pada domain ini, pada proses domain yang pertama, terdapat 6 aktivitas yang menghasilkan rating partially achieved karena pada domain proses yang kedua, hasilkan large achieve 75%. Kemudian yang ketiga menghasilkan partially achieve karena ratingnya 50%. Proses domain yang keempat terdapat 5 aktivitas yang menghasilkan partially achieve 20%. Berdasarkan self-assessment pada tabel berikut menunjukkan bahwa domain BAI 06.01, 3, dan 4 belum dapat mencapai nilai pencapaian maksimal, sehingga pada domain ini berada pada level 1. Selanjutnya, nilai capability level yang sudah tercapai 1, karena PT Gimedia telah berinisiatif melakukan pelatihan atau sosialisasi bagi pengguna sistem demi kelancaran penjualan produk PT Gimedia. Buktinya adalah adanya sosialisasi dengan demo website kepada para user. Yang kedua, PT Gimedia menyediakan pusat bantuan bagi user yang mengalami kesulitan dan penggunaan sistem penjualan. Yang terakhir, PT Gimedia telah berusaha melakukan peninjauan terkait kesiapan user dalam menerima dan menggunakan sistem penjualan tersebut. Bukti dari adanya tindakan tersebut adalah output sistem dan menu bantuan pada sistem. Pada domain ini, level yang diinginkan perusahaan adalah pada level 3, sedangkan level yang dicapai berdasarkan hasil assessment adalah 1, sehingga terjadi senjangan yaitu besar 2. Maka rekomendasi yang dapat diberikan untuk perusahaan yaitu mengadakan penyuluhan atau pengetahuan terkait sistem informasi penjualan ini, karena penggunaan sistem ini merupakan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan transaksi tanpa datang ke toko dan cashless, sehingga setiap pengguna diharapkan dapat menjalankan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian perusahaan disarankan untuk mempunyai dokumentasi atau laporan status perubahan yang mencatat status awal perubahan hingga status akhir perubahan-perubahan yang terjadi dengan metrik kinerja untuk memungkinkan tinjauan manajemen dan pemantauan status detail perubahan dan keseluruhan status. Kemudian hasil kuesioner terhadap domain DSS 03 dihasilkan tabel sebagai berikut. Domain DSS 03.01 memiliki
memiliki 6 aktivitas yang menghasilkan rating 50%, yaitu partially achieve. Kemudian yang kedua menghasilkan large achieve, yaitu 75%. Kemudian yang ketiga menghasilkan fully achieve 100%, dan yang keempat menghasilkan large achieve 83%. Kemudian yang kelima terdapat 6 aktivitas yang menghasilkan rating large achieve 66%. Pada hasil self assessment tersebut menunjukkan bahwa domain DSS 03.01 belum memenuhi pencapaian maksimal, sehingga domain ini berada pada level kapabilitas 2. Hal itu dapat dibuktikan bahwa PT Gimedia telah melakukan pelaporan terkait status permasalahan, sehingga pelanggan dan manajemen IT dapat menerima informasi terbaru. Bukti dari adanya aktivitas tersebut adalah adanya laporan permasalahan. Kemudian PT Gimedia mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan dan memproses permasalahan yang ditemukan berdasarkan kas biaya atau manfaat serta dampak dan urgensi bisnis. Hal tersebut kan dengan pengembangan sistem pada PT Gimedia. Kemudian yang terakhir, PT Gimedia telah melakukan pemantauan terkait total biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah yang ada. Target level yang diinginkan perusahaan adalah level 3, sedangkan kondisi saat ini pada domain DSS 03 adalah pada level 2. Hal ini dikarenakan DSS 03.01 belum memenuhi pencapaian maksimal. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan pada domain ini, yaitu sebesar 1. Maka rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang pertama adalah melaporkan informasi perkembangan dari permasalahan harus dicatat pada sistem melalui sistem service desk yang telah dibuat. Kemudian dapat melakukan pengukuran keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh dalam mengatasi permasalahan yang ada untuk bahan acuan jika ada permasalahan mendatang. Setelah analisis ketiga domain tersebut, didapatkan analisa kesenjangan level dari ketiga domain yang terpilih. Kondisi saat ini APO 04 menempati level ketiga, sedangkan target level perusahaan adalah 3, sehingga gap yang diperoleh adalah 0. Kemudian domain BI 06 level kondisi saat ini bernilai 1, sedangkan target perusahaan 3, sehingga gap yang diperoleh sebesar 2. Domain yang terakhir DSS 03 mendapatkan kondisi saat ini levelnya berada pada level 2, sedangkan target level perusahaan adalah 3, sehingga kesenjangan yang didapat sebesar 1. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi yang dilakukan pada PT Gimedia dengan domain APO 04, DI 06, dan DSS 03 didapatkan gap atau kesenjangan antar level perusahaan saat ini dengan target level yang diinginkan perusahaan tidak terlalu jauh, sehingga sangat memungkinkan untuk diperbaiki. Hal ini bertujuan agar tercapainya visi, misi, dan tujuan perusahaan dengan didukung oleh sistem informasi atau IT perusahaan yang baik dengan tata kelola IT. Sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.